Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu rabbuna fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semua. Salah satunya adalah nikmat untuk bisa thalabul ilmi. Semoga ini menjadi sebuah isyarah, sebuah tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan jadikan orang tersebut orang yang faqih, orang yang paham di dalam ilmu agama. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang Allah taala muliakan, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu tema yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan masalah mahram. Kenapa kita katakan pengetahuan tentang mahram ini merupakan hal yang sangat penting? Karena ketika kita mengetahui siapa itu mahram kita, maka kita akan lebih mudah untuk menghindari hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan, dan juga kita akan lebih mudah untuk melakukan amal soleh atau ketaatan kepada orang-orang yang harus kita baiki. Saya ambilkan contoh kenapa dengan kita mengetahui mahram kita ini bisa lebih terhindar dari kemaksiatan. Yang pertama, kalau kita mengetahui siapa itu mahram kita, mahram itu kan artinya orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Mahram itu artinya orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Kalau kita mengetahui siapa mahram kita, maka kita akan terhindar dari pernikahan yang Allah Ta'ala haramkan. Kita akan lebih terhindar dari menikahi wanita-wanita atau laki-laki yang harusnya tidak boleh kita nikahi, kemudian hampir saja kita nikahi misalkan. Ya, ini salah satu di antara manfaatnya kalau kita mengetahui siapa itu mahram kita. Yang kedua, kita bisa lebih terjaga dari melihat aurat atau menyentuh orang-orang yang dia bukan mahram kita. Sehingga kalau seandainya di dalam keluarga kita sudah mengetahui, kita sudah bisa memetakan fulanah itu bukan mahram saya, fulan itu mahram saya misalkan, maka kita bisa lebih terjaga dari bersentuhan atau menyentuh perempuan atau laki-laki yang dia bukan mahram kita, serta lebih terjaga atau terhindar dari berkhulwat berdua-duaan dengan orang-orang yang dia bukan mahram kita. Kemudian selanjutnya contoh yang ketiga, bagi kita yang mengetahui siapa itu mahram kita, mungkin kita akan lebih tahu dan lebih paham pada saat kita safar, wabil khusus bagi akhwatnya. Ketika kita sedang safar atau para akhwat sedang safar, maka dia
akan tahu mahramnya itu siapa saja, yang boleh untuk menemani dia itu siapa, begitu. Jadi salah satu di antara keutamaan kalau kita itu mengetahui siapa saja mahram-mahram kita, kita akan lebih terhindar dari hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memaksimalkan untuk melakukan amal soleh. Mahram, wabil khusus mahram yang mu'abbad, mahram selamanya. Wabil khusus lagi orang-orang yang dia memiliki hubungan nasab, mereka adalah kurobah-kurobah kita. Mereka itu adalah kerabat-kerabat kita. Nah, di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran terkait dengan prioritas siapa orang yang harus kita baiki. Kalau kita mengetahui mahram kita, berarti secara tidak langsung kita mengetahui siapa orang-orang yang menjadi kerabat kita. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi, dan seterusnya. Allah di dalam surat An-Nisa ini memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, memerintahkan kita untuk berbuat baik, dan Allah menyebutkan prioritas yang pertama siapa dulu yang harus kita baiki, kemudian selanjutnya siapa, Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, hendaklah kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua kalian. Setelah kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua, Allah kemudian mengatakan wabidzil qurba. Baru setelah itu, orang yang kedua yang harus kita baiki adalah qurabah, karib kerabat. Nah, ketika kita mengetahui paman-paman kita siapa, kerabat-kerabat terdekat kita siapa, maka kita akan bisa lebih maksimal untuk melakukan amal soleh, berbuat ihsan kepada mereka, kepada orang-orang yang selama ini memiliki hubungan kedekatan, begitu. Nah, ini diantara manfaat yang bisa kita dapatkan kalau seandainya kita mengetahui al-mahrumat, ya, orang-orang yang menjadi mahram, ya, dan kita harus bisa membedakan antara mahram dengan muhrim, karena selama ini banyak orang yang dia salah menyebutkan istilah, ya. Ketika ingin menyebut mahram, kemudian disebut sebagai muhrim, dia muhrim saya. Nah, ini istilah yang kurang tepat, karena muhrim itu artinya orang yang berihram. Muhrim itu artinya orang yang berihram, orang yang dia menunaikan ibadah umroh, orang yang dia menunaikan ibadah haji, kemudian dia berihram, berniat untuk melakukan umroh atau haji, maka merekalah yang disebut dengan muhrim. Sedangkan mahram itu artinya orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi, haram untuk dinikahi. Nah, ini harus kita pahami seperti itu. Nah, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan terkait dengan mahram mu'abbad. Mahram itu ada dua macam nih. Secara garis besar, mahram itu ada dua macam. Yang pertama ada mahram mu'abbad, yang kedua ada mahram mu'aqqad. Yang pertama ada mahram mu'abbad, mahram selamanya. Mahram selamanya. Selamanya orang-orang itu akan menjadi mahram kita. Kemudian ada yang namanya mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad itu mahram temporal. Hari ini dia bisa menjadi mahram, tapi bisa jadi di lain waktu, di lain kesempatan dia bukan mahram kita. Nah, dua hal ini antara mahram mu'abbad dengan mahram mu'aqqad ini ada perbedaan yang mendasar. Bedanya apa, Ustaz? Kalau mahram mu'abbad, mahram selamanya, merekalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selamanya, tidak boleh untuk dinikahi selamanya. Dan merekalah orang-orang yang selama ini boleh untuk melihat aurat kita, atau bisa jalan bareng dengan kita, atau diperbolehkan untuk bersentuhan dengan kita. Ini mahram mu'abbad. Ada mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad itu adalah mahram yang dia temporal, tidak selamanya bisa menjadi mahram kita. Suatu saat dia bisa berubah statusnya bukan mahram, ya. Makanya kalau saya tanya, ipar itu mahram tidak? Mahram tidak ipar? Ipar mahram tidak? Ipar mahram tapi mahram mu'aqqad, bukan mahram mu'abbad. Nah, mahram mu'aqqad itu adalah orang yang tidak boleh untuk dinikahi, haram untuk dinikahi, tapi
Orang-orang yang dia masuk di dalam kategori mahram muaqqad itu bukan seperti mahram mu'abbad yang boleh bersentuhan dengan kita, yang boleh berkhalwat dengan kita, yang boleh melihat aurat kita. Ini nggak boleh. Ya. Ini untuk mahram muaqqad. Makanya seorang muslim dia diharamkan untuk menikahi atau menggabungkan antara kakak dan adik. Ada seorang laki-laki ikhwan nikahi fulanah. Kemudian fulanah punya kakak kandung, misalkan. Maka kakak kandungnya ini menjadi mahram kita yang tidak boleh kita nikahi. Dalam artian nggak boleh dinikahi. Tapi dia bukan mahram dalam artian boleh bersentuhan, boleh berkholwat, boleh melihat aurat. Seperti itu. Ini perbedaan mendasar antara mahram mu'abbad dengan mahram mu'aqqad. Bisa dipahami? Insyaallah bisa dipahami ya? Baik. Jadi kalau ditanya apakah ipar mahram ataukah tidak? Mahram muaqqad, bukan mahram mu'abbad. Ya, tapi selama ini mungkin identiknya ipar itu bukan mahram. Dalam artian mahram yang tidak boleh bersentuhan, mahram yang tidak dalam artian mahram yang boleh bersentuhan tadi. Berarti ipar tadi bukan mahram, artinya kita nggak boleh sentuhan dengan dia, begitu. Baik. Mahram mu'abbad sudah kita jelaskan. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan mahram muaqqad. Nah, di sini al-qismu tsani al-mahrumat ta'qidan. Bagian yang kedua, mahram-mahram yang temporal. Mahram yang temporal. Temporal tadi artinya sudah kita jelaskan. Dia mahramnya terbatas oleh waktu. Sekarang dia bisa menjadi mahram, satu saat dia bisa berubah statusnya bukan mahram kita. Bukan orang yang haram untuk kita nikahi. Yuhramu ta'qitan iddatun nisa'in yumkin taqsimuhunna ila naw'aini. Perempuan-perempuan yang dia masuk di dalam kategori mahram muaqqad itu ada banyak sekali. Secara garis besar Bapak Ibu itu terbagi menjadi dua macam. Secara garis besar mahram muaqqad itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada ma yuhram min ajli al-jam'i. Mahram yang disebabkan karena penggabungan. Mahram yang disebabkan karena penggabungan. Mahram yang disebabkan karena penggabungan. Maksudnya apa Ustaz? Insyaallah nanti akan kita jelaskan. Yang pertama ada mahram yang disebabkan karena penggabungan. Perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi sebabnya karena digabung. An-naw'u tsani ma kana tahrimuhu li'aridin. Kemudian pembagian yang kedua adalah mahram-mahram yang disebabkan karena kejadian tertentu atau kondisi tertentu. Mahram yang disebabkan karena kejadian tertentu atau kondisi tertentu. Jadi karena si akhwat ini mengalami kondisi-kondisi tertentu, situasi-situasi tertentu, maka laki-laki tidak boleh menikahi dia. Dia haram untuk dinikahi. Ya. Ini bagian yang kedua. Nah, kita akan bahas dulu an-naw'ul awwal, ma yuhram min ajlil jam'i. Kita akan bahas dulu bagian yang pertama, wanita-wanita yang haram dinikahi karena penggabungan. Karena penggabungan. Nah, bagian yang pertama ini Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki disebabkan karena digabungkan. Maksudnya digabungkan itu pernikahannya itu dibarengkan atau dinikahi dua-duanya, maaf ya. Lebih ke dinikahi dua-duanya. Perempuan-perempuan yang menjadi mahram karena apa? Karena penggabungan. Maksudnya penggabungan itu adalah dua-duanya dinikahi. Sehingga kalau dua-duanya itu dinikahi, ini situasinya atau kejadiannya menjadi haram untuk kita semua. Contohnya apa Ustaz? Yang pertama di antara perempuan yang dia haram untuk dinikahi karena penggabungan adalah al-jam'u bainal ukhtaini. Menggabungkan dua saudari. Menggabungkan dua saudari, kakak adik digabung, enggak boleh. Ya. Misalkan si A nikah dengan akhwat si B.
Si B punya adik atau kakak perempuan si C. Maka si C ini menjadi mahram kita. Si C menjadi mahram kita. Artinya itu ipar berarti kan ya? Ipar tadi menjadi mahram. Orang yang tidak boleh kita nikahi. Sawa'un kanata minan nasabi au minar radha. Sama saja apakah pengharamannya itu dari sisi nasab dan juga pengharaman dari sisi radha, dari sisi susuan. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya yang diharamkan itu saudara senasab dan juga saudara sesusuan. Perempuan-perempuan yang dia menjadi saudari nasabnya dia atau perempuan-perempuan yang menjadi saudari sesusuan. Contoh perempuan yang dia masuk di dalam saudari nasab bagaimana Ustaz tadi? Misalkan ada seorang ikhwan, dia nikahi fulanah. Fulanah dia punya saudari kandung. Punya saudari kandung, namanya Fulani. Boleh enggak? Perempuan namanya Fulani misalkan. Maka Fulani ini saudari senasabnya Fulanah. Sehingga Fulani ini enggak boleh dinikahi. Ya. Atau saudari sesusuan. Saudari sesusuan. Yang termasuk saudari sesusuan apa Ustaz? Kemarin sudah kita jelaskan nggih. Siapa-siapa saja yang menjadi saudara atau saudari sesusuan. Nah, saya ulangi lagi di antaranya apa? Al-ukhtu birradha wa hiya allati radha'at min ummika wa radha'ta min ummiha. Contoh saudari susuan misalkan kita menyusu kepada seorang ibu. Ibu itu punya anak perempuan. Nah, anak perempuannya ibu itu namanya saudari sesusuan kita. Namanya saudari sesusuan kita. Ya. Maka tidak boleh menikahi seorang perempuan yang tidak boleh menikahi seorang perempuan yang dia menjadi saudari sesusuan dari istri kita. Saudari sesusuan dari istri kita. Kita punya istri kita punya saudari sesusuan. Mungkin dulu dia pernah menyusu kepada seorang ibu-ibu, ibu ini punya anak perempuan. Maka saudari anak perempuannya ibu ini menjadi saudari sesusuan istri kita. Nah, kita nggak boleh nikahi saudari sesusuannya. Bisa dipahami betul? Perlu ditulis? Perlu dibuatkan bagan? Bingung? Kalau saudari senasab paham nggih? Kalau saudari senasab paham nggih? Jadi misalkan kita punya istri, ada seorang ikhwan punya istri, istrinya punya kakak kandung atau adik kandung, akhwat juga. Maka kakak kandungnya atau adik kandungnya yang akhwat ini tidak boleh dinikahi. Karena dia saudari senasab. Nah, kalau saudari sesusuan, contohnya misalkan ini fulan. Dia punya istri. Istrinya punya saudari susuan. Saudari susuan. Misalkan dulu dia pernah menyusu kepada seorang ibu. Ibunya ini punya anak kandung. Namanya Fulanah. Nah, Fulanah ini berarti saudari susuan istri dari Fulan. Bisa dipahami nggih? Maka dia menjadi saudari susuan yang haram untuk dinikahi. Bisa dipahami? Paham betul? Bapak-bapak paham? Paham insyaallah? Diulangi lagi? Diulangi lagi betul? Ya. Si fulan, kalau kemarin ibu-ibu coba buka catatannya, saudara susuan itu siapa saja, insya Allah mungkin lebih mudah paham ya. Si fulan, dia punya istri. Istrinya namanya si A lah misalkan ya. Si A ini punya saudari susuan, si B.
saudari susuannya istri kita ini, saudari susuannya istri kita ini nggak boleh kita nikahi. Ya, mungkin dulunya istri kita pernah menyusu kepada seorang ibu-ibu tetangga. Ibu ini dia punya anak, seorang perempuan. Ya, ini namanya saudari susuan. Dia haram untuk dinikahi dari sisi saudari susuan istri kita. Bisa dipahami? Aw radha'ta min ummiha aw radha'ta anta wa hiya min imra'atin wahidatin. Atau misalkan fulan punya istri namanya si A. Si A punya ibu kandung namanya si C. Nah, si B ini dulu pernah nyusu kepada ibunya istri kita. Fulana ini pernah nyusu kepada mertua kita. Mertua kita. Kalau ini posisinya ikhwan nggih. Mertuanya suami. Fulan seorang suami punya istri. Istrinya punya ibu. Ibunya ini pernah nyusui fulanah. Nah, fulanah ini menjadi saudari susuannya istri kita. Maka dia menjadi mahram dalam artian tidak boleh dinikahi. Bisa dipahami? Bapak-bapak bisa dipahami? Paham ya? Au radha'ta anta wahya min imra'atin wahidatin. Atau misalkan si fulan punya istri. Istrinya itu pernah nyusu ke tetangganya. Namanya si Z, Ibu Z. Ibu Z itu juga pernah nyusui anak tetangganya lagi. Namanya si B. Nah, si B ini berarti dengan fulan atau dengan kita ini nggak boleh dinikahi. Kenapa? Karena si B ini menjadi saudari susuannya istri kita. Paham? Bisa dipahami nggih? Sahal insyaallah, mudah insyaallah. Gampang nggih? Diulangi lagi. Baik, ini sebenarnya sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Kalau mungkin buka-buka lagi, intinya saudari susuan dari istri kita itu tidak boleh dinikahi. Saudari susuan dari istri kita nggak boleh dinikahi. Mana tadi? Sawa'un aqdun alaihima ma'an au mutafarriqan. Sama saja apakah akadnya itu barengan ataukah akadnya itu terpisah. Maksudnya akadnya barengan bagaimana Ustaz? Misalkan ada seorang laki-laki nikahi kakak adik barengan dalam satu akad, ini nggak boleh. Au mutafarriqan, atau akadnya terpisah. Misalkan ada seorang laki-laki nikahin seorang akhwat hari ini. Kemudian seminggu kemudian dia nikahi kakaknya istrinya. Namanya akad mutafarriqan, akadnya terpisah. Ini pun juga tidak diperbolehkan. Pada intinya adalah tidak boleh menggabungkan dua saudara, baik itu saudara senasab ataupun saudara susuan. Bisa dipahami? Liqaulihi ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang-orang yang menjadi mahram. Termasuk yang tidak diperbolehkan adalah wa an tajma'u bainal ukhtaini. Mengumpulkan dua saudari illa ma qad salaf, kecuali sesuatu yang sudah terjadi. Artinya dulu di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus, dulu orang-orang jahiliyah itu biasa nikahi kakak adik dinikahi bareng. Itu orang-orang Arab jahiliyah seperti itu. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, maka tidak diperkenankan mengumpulkan dua saudari begitu. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika Ummu Habibah itu beliau istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah pernah menawarkan kepada Nabi, beliau punya adik, punya saudari.
Beliau punya saudari, karena Ummu Habibah itu kan niatnya baik nggih. Beliau itu pengen supaya saudarinya dinikahi Nabi agar bisa mendapatkan keberkahan menikah dengan Rasulullah. Ya, baik berarti kan? Maka ditawarkanlah adiknya, saudarinya, begitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak menerima atau menolak tawaran yang diberikan oleh Ummu Habibah. Beliau mengatakan inna dzalika la yahillu li. Sesungguhnya hal itu tidak halal bagi diriku. Sesungguhnya hal seperti itu tidak halal bagi diriku. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga apa? Sehingga kalau seandainya ada seorang ikhwan nikahi seorang akhwat, setelah itu dia nikahi lagi kakaknya misalkan, maka pernikahan antara ikhwan ini dengan kakaknya dianggap batal, dianggap gugur. Sehingga yang menjadi istri sahnya adalah adiknya atau istri pertamanya, begitu. Ini terkait dengan poin yang pertama. Yang kedua, ini masih di poin ma yuhram min ajlil jam'i. Mahram yang disebabkan karena penggabungan. Yang kedua adalah al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha wa bainal mar'ati wa binti ukhtiha au binti akhiha au binti beniha au binti ibnatiha. Yang kedua adalah tidak boleh menggabungkan ada antara seorang perempuan wa ammatiha dengan bibinya, bibi dari jalur bapak. Enggak boleh. Fulan punya istri, istrinya punya bibi dari jalur bapak, maka bibinya istri kita enggak boleh kita nikahi. Bisa dipahami? Si fulan punya istri, istrinya punya bibi dari jalur bapak. Paham nggih bibi dari jalur bapak nggih? Maka bibinya ini tidak boleh dinikahi sama suaminya si akhwat ini. Atau mengumpulkan antara seorang wanita dengan khalah. Khalah itu bibi dari jalur ibu. Fulanah punya istri, istrinya punya ibu. Ibunya itu kan punya kakak adik perempuan, berarti kan bibi dari jalur ibu kan? Nah, nggak boleh nikahi bibi dari istri kita dari jalur ibu. Tidak boleh menikahi bibi istri kita dari jalur ibu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Perlu digambar mboten? Mboten usah? Baik, alhamdulillah. Wa bainal mar'ati wa binti ukhtiha. Kemudian tidak boleh menikahi atau menggabungkan antara seorang perempuan dengan binti ukhtiha, dengan anak perempuan dari saudari perempuannya. Istri kita punya adik perempuan atau kakak perempuan. Kakak perempuannya atau adik perempuannya punya anak, berarti apanya istri nih? Ponakannya istri. Berarti nggak boleh nikahi ponakannya istri. Bisa dipahami? Au binti akhiha, atau menikahi anak perempuan dari saudari laki-lakinya istri. Fulanah punya istri, fulan punya istri. Kita punya istri. Kemudian istri ini punya kakak atau adik laki-laki. Kakak atau adik laki-lakinya punya anak perempuan. Berarti apanya ini? Ponakan dari saudara laki-lakinya istri kita. Maka tidak boleh menikahi ponakannya istri dari saudara laki-lakinya. Au binti beniha, au binti ibniha, atau menggabungkan antara seorang perempuan dengan anak perempuan dari anaknya. Berarti apanya ini? Cucunya. Ada seorang ikhwan punya istri, istrinya punya anak laki-laki, anak laki-lakinya punya anak perempuan. Berarti cucunya, tidak boleh nikahi antara nenek dengan cucu. Ya, nggak boleh gabungkan antara nenek dengan cucu. Au binti ibnatiha, atau
anak perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuannya. Fulan punya istri, istrinya punya anak perempuan, anak perempuannya punya anak perempuan lagi. Berarti cucu perempuannya nggih, cucu perempuannya dari anak perempuan, begitu. Maka nggak boleh menggabungkan antara seorang istri dengan cucu perempuannya dari jalur anak perempuan, begitu. Nah, ini terkait dengan mahram yang dia tidak boleh dinikahi karena al-jama', karena penggabungan. Bisa difahami ini? Bisa difahami nggih? Nah, wal qaidatu huna annal jam'a yuhram baina kulli imra'ataini law furidat ihdahuma dzakaran lamma jaza lahu an yatazawwajal ukhra. Wa dalilu dzalika hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Nah, di antara hadis atau dalil yang menunjukkan tentang haramnya menggabungkan antara seorang akhwat dengan bibinya, bibi dari jalur ayah, dan akhwat istri dengan bibinya dari jalur ibu. Itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasul mengatakan la yajma' bainal mar'ati wa ammatiha. Tidak boleh menggabungkan antara seorang perempuan dengan bibinya, bibi dari jalur ayah. Dan tidak boleh menggabungkan antara seorang perempuan dengan bibi dari jalur ibu, begitu. Nah, di sini kemudian mu'alif mengatakan apa? Yang menjadi patokan itu adalah ya, lau furidat ihdahuma dzakaran lamma jazalahu an yatazawwajal ukhra. Intinya itu kalau seandainya ada dua orang perempuan, Bu, Pak, yang menjadi saudara atau saudari, kalau salah satunya itu diganti laki-laki misalkan, maka keduanya itu nggak boleh saling menikah. Itu patokannya itu, nggih. Perempuan-perempuan yang tidak boleh digabungkan itu kalau seandainya ada dua orang perempuan saudara nih, dikatakan saudara, saudari perempuan, dua orang yang bersaudara. Kalau salah satunya itu diganti menjadi laki-laki, intinya dua orang ini nggak boleh nikah. Maka tidak boleh kita nikahi, tidak boleh kita gabungkan atau kita nikahi dua-duanya. Bisa dipahami? Para umat bisa paham? Baik. Itu kaidahnya itu. Ya. Kaidahnya itu. Nah, ini baru mahram yang disebabkan karena penggabungan. Kemudian an-nau'u tsani, maka natahrimuhu li'aridin. Mahram yang disebabkan karena sesuatu yang insidental. Ada kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang membuat akhwat-akhwat ini, perempuan-perempuan ini haram untuk dinikahi. Haram untuk dinikahi. Tapi kalau seandainya sebabnya itu sudah hilang, boleh untuk kita nikahi. Kalau sebabnya sudah hilang, maka boleh untuk kita nikahi. Siapa Ustaz? Satu, yuhram tazawuj al-mu'taddah minal ghair. Diharamkan menikahi perempuan yang berada di masa iddah dari suaminya. Haram menikahi perempuan yang sedang berada di masa iddah dari suaminya. Nah, ini perempuan pertama yang haram untuk dinikahi. Jadi kalau seandainya ada seorang akhwat, dia dicerai suaminya, sedang berada di masa iddah, maka laki-laki lain itu tidak boleh menikahi akhwat ini. Berarti dia termasuk mahram, perempuan yang haram untuk dinikahi. Perempuan yang haram untuk dinikahi. Ya. Baik itu masa iddahnya dengan quru, atau masa iddahnya dengan hitungan bulan, atau masa iddahnya dengan patokan kelahiran, atau masa iddah karena ditinggal wafat suami. Jadi masa iddah para ummahat dan bapak-bapak yang Allah Ta'ala muliakan, secara garis besar itu ada 4 macam. Satu, masa iddah dengan hitungan quru. Masa iddah dengan hitungan quru.
Masa iddah itu artinya masa tunggu perempuan yang dicerai oleh suaminya. Di masa tunggu ini dia nggak boleh dinikahi, nggak boleh dilamar oleh laki-laki lain. Tapi dia boleh dirujuk oleh suaminya. Jadi suaminya boleh rujuk. Dan ini salah satu di antara kerahiman agama Islam ya. Kalau seandainya talak, di dalam talak itu tidak ada masa iddah, mungkin banyak rumah tangga yang akhirnya gagal ya, pisah. Nah, karena ada masa iddah ini, salah satu di antara hikmahnya ini sebagai masa tunggu. Barangkali si suami itu pengen balik ke istri. Sehingga ada kesempatan tadi, ada kesempatan untuk rujuk. Kalau seandainya nggak ada masa iddah, ya sudah langsung selesai itu. Ya. Tapi dengan adanya masa iddah, dikasih kesempatan Bapak Ibu. Barangkali suaminya kemarin ketika menceraikan istri itu dalam kondisi emosi, dalam kondisi hatinya lagi tidak tidak baik ya. Kemudian menceraikan istrinya. Ada kesempatan untuk rujuk. Yang kedua adalah untuk istibra' ar-rahim. Untuk mengetahui rahim istrinya itu kosong ataukah tidak. Untuk mengetahui rahim. Kalau seandainya tidak ada masa iddah, perempuan dicerai suami, langsung boleh dinikahi laki-laki yang lain, bahaya. Kenapa? Karena dikhawatirkan rahimnya itu ternyata ada bayinya misalkan, ada janinnya. Hasil pembuahan dari suami yang pertama. Kalau misalkan tidak ada masa iddah, kemudian dia langsung menikah dengan laki-laki yang lain, kumpul dengan suami yang kedua, nanti nggak jelas bapaknya sopo, ya, ayahnya siapa, seperti itu. Ini salah satu di antara hikmah dari adanya masa iddah. Nah, masa iddah ini ada yang ditandai dengan quru. Quru itu artinya hitungan 3 kali haid, ya, 3 kali quru atau 3 kali haid. Ini masa iddah untuk siapa, Ustaz? Ini masa iddah untuk perempuan yang sudah pernah haid dan sudah digauli oleh suaminya. Perempuan yang sudah pernah haid dan pernah digauli oleh suaminya, ketika dia dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah salah satu quru. Masa iddahnya adalah 3 kali quru atau 3 kali haid. Meskipun ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan quru itu masa suci, ada yang mengatakan quru itu masa haid. Ini ada khilaf. Menurut mazhab Syafi'i, quru itu 3 kali suci. Jadi bagi perempuan yang dia punya suami, dia sudah pernah haid, dia pernah dikumpuli oleh suaminya, kemudian suaminya mengatakan tolak tuki, kamu tak talak, kamu tak cerai, maka masa iddahnya 3 kali quru. Kalau menurut mazhab Syafi'i 3 kali suci. Ya. Tapi pendapat yang rajih insyaallah yang kita pilih, 3 kali quru itu adalah 3 kali haid. Kenapa? Karena kalau quru itu dihitung suci, maka hitungan masa iddahnya itu lebih cepat. Masa iddahnya lebih cepat selesai. Kok bisa gitu, Ustaz? Karena Bu, Pak yang Allah Ta'ala muliakan, suami itu tidak boleh menceraikan istrinya dalam kondisi dia sedang haid. Karena kalau perceraian, talak dilakukan ketika istri sedang haid, namanya talak bid'i. Namanya talak bid'ah. Talak bid'ah itu berarti talak yang dilakukan ahli bid'ah, Ustaz. Bukan. Talak bid'ah itu adalah talak yang tidak sesuai dengan sunnah. Artinya kalau ada suami dia mentalak istri dalam kondisi-kondisi yang tidak diperkenankan tadi, itu masuk dalam talak bid'ah. Hukumnya haram. Tapi menurut pendapat jumhur ulama, talaknya jatuh. Hukumnya haram, tapi menurut pendapat jumhur ulama, talaknya apa? Jatuh. Contohnya mentalak istri dalam kondisi haid. Itu termasuk talak bid'i. Talak bid'ah. Maka talak sunnah itu adalah talak yang dilakukan ketika istri dalam kondisi suci. Dalam kondisi tidak haid. Nah, kalau seandainya quru itu dihitung sebagai masa suci, berarti kan gini nggih. Kalau seandainya saya boleh hapus ini ya.
Fulanah misalkan seorang istri, dia masa sucinya dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 30 misalkan. Dia dicerai suaminya ketika di tanggal 29. Kalau quru itu dihitung sebagai masa suci, berarti ketika dia ditalak di tanggal 29 dalam kondisi suci, tanggal 31-nya atau maaf tanggal 1-nya dia sudah haid, berarti ini sudah dihitung 1 kali quru. Padahal baru berjalan berapa hari nih? Baru jalan berapa hari nih? 29, 30, 1. Ya sekitar 2 hari. 2 hari sudah dihitung 1 quru. Ya. Sehingga apa? Sehingga terkesannya kalau quru itu dianggap sebagai masa suci, maka masa iddahnya ini relatif lebih pendek. Tapi kalau quru itu dianggap sebagai masa haid, maka masa iddah bagi seorang istri ini lebih panjang. Sehingga apa? Sehingga memberikan kesempatan kalau seandainya suami pengen rujuk, kesempatannya, peluangnya lebih lebar. Ya, waktunya lebih panjang. Misalkan apa? Misalkan ini, ada seorang suami nalak istrinya di tanggal 29. Kemudian dia haid tanggal 1. Maka quruknya itu baru dihitung ketika dia selesai haid, berarti tanggal berapa ini? Sucinya tanggal berapa? Tanggal 10 misalkan. Nah, ini baru dihitung 1 kali quru. Gitu, ya. Taib, ini terkait dengan quru itu, apakah yang dimaksud dengan quru itu masa suci atau ke masa haid? Ya. Kalau kita lebih ke quru itu adalah masa haid. Sampai mana tadi? Masa iddah bagi perempuan ya. Ada perempuan yang iddahnya ditandai dengan quru. Contohnya bagi perempuan yang dia sudah pernah haid, sudah digauli oleh suaminya, kemudian dicerai oleh suami, maka masa iddahnya selama 3 kali haid. Nah, di masa iddah ini dia tidak boleh dilamar, dia tidak boleh dinikahi. Bisa difahami? Kemudian ada masa iddah perempuan dengan menggunakan hitungan bulan. Contohnya siapa Ustadz? Ini bagi perempuan-perempuan yang dia belum haid. Ada seorang suami, dia punya istri, istrinya belum haid. Mungkin badan? Mungkin. Berarti menikahi perempuan yang belum haid boleh Ustadz? Boleh. Menikahi wanita yang belum haid hukumnya boleh. Jadi kalau seandainya ada seorang suami, dia nikahi seorang akhwat, usianya 12 tahun misalkan. 12 tahun. Dia sudah digauli, tapi dia belum haid. Setelah itu dicerai oleh suaminya. Maka masa iddahnya itu adalah salah satu asyur. 3 bulan. Masa iddahnya selama apa? 3 bulan. Kenapa? Karena kalau masa iddahnya itu dihitung 3 kali quru, 3 kali haid, lewong dia belum haid, ya, maka masa iddahnya dihitung 3 bulan. Kemudian bagi istri yang dia hamil, kemudian dia diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah sampai bayinya itu dilahirkan. Jadi selama dia hamil atau selama dia mengandung, berarti dia nggak boleh untuk dinikahi sama laki-laki lain. Tapi kalau dinikahi sama suaminya pengen balik, ya boleh. Ya, seperti itu. Berarti masa iddahnya lama Ustadz. Kalau seandainya ada perempuan yang dia hamil dicerai oleh suaminya, berarti masa iddahnya lebih lama Ustadz. Bisa jadi lebih lama, bisa jadi lebih sebentar. Bisa jadi lebih lama, bisa jadi lebih sebentar. Maksudnya gimana Ustadz? Bisa jadi lebih lama kalau seandainya dia dicerai ketika usia kandungannya itu baru berjalan 3 bulan misalkan. Ada seorang akhwat, dia hamil, usia 3 bulan dicerai oleh suaminya. Masa iddahnya tadi sampai kapan? Sampai melahirkan kan?
sampai melahirkan kan? Nah, berarti kalau sampai melahirkan, nunggu sampai usia kandungannya berapa itu? 9 bulan 10 hari. Berarti masa iddahnya itu kurang lebih sekitar 6 bulanan itu. Ini kalau dihitung lebih lama dan bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Kalau apa? Kalau seorang akhwat, dia dalam kondisi hamil tua, kemudian diceraikan oleh suaminya. Misalkan ada akhwat, dia hamil usia 9 bulan, dicerai oleh suaminya, ya. Kemudian ternyata besoknya dia lahiran, maka masa iddahnya hanya 1 hari saja. Masa iddahnya hanya 1 hari. Dan itu pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabiah. Ya. Seorang sahabiah dia dicerai oleh suaminya ketika dalam kondisi hamil tua. Ternyata kemudian setelah itu besoknya dia lahiran. Ya, kemudian setelah lahiran dia mendatangi Nabi SAW. Kemudian bertanya terkait dengan boleh nggak kalau seandainya dia menikah dengan laki-laki yang lain. Maka Rasulullah SAW kemudian membolehkan dia untuk menikah dengan laki-laki yang lain. Begitu. Ini masa iddah untuk perempuan yang dia hamil, yang dicerai oleh suami. Kalau masa iddah untuk perempuan yang dia ditinggal wafat suaminya berapa? Berapa bulan? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Berarti selama 4 bulan 10 hari nggak boleh dinikahi, nggak boleh dilamar, begitu. Ya. Ini terkait dengan perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi karena dalam kondisi masa iddah. Bisa difahami? Tapi berikutnya yang kedua, yuhram tazawwuj man talaqaha thalathan hatta yata'aha zauju ghairihi binikahin sahihin. Orang yang kedua yang dia haram untuk dinikahi adalah haram menikahi istri yang ditalak 3. Istri yang ditalak 3. Hatta yata'aha zauju ghairihi. Sampai dia digauli oleh suami yang lain. Sampai dia digauli oleh suami yang lain. Berarti ini yang diharamkan adalah suami pertamanya, Bapak Ibu. Kalau seandainya ada seorang istri, dia ditalak 3 oleh suami. Ditalak 3 oleh suami. Sudah pernah ditalak 1, rujuk lagi. Talak 2, rujuk lagi. Sampai kemudian talak 3. Talak 3. Ketika sudah ditalak 3, maka si istri statusnya menjadi mahram bagi suami pertamanya. Tidak boleh dinikahi lagi sampai si istri ini nikah dengan laki-laki yang lain. Kemudian cerai dengan suami yang kedua. Baru setelah itu boleh balik dengan suami yang pertama. Bisa difahami ya? Ini kalau seandainya talaknya sudah talak bain kubro. Jadi kalau seandainya ada seorang suami mentalak istri dengan talak bain kubro, maka istrinya nggak boleh dinikahi lagi oleh suaminya. Sampai istrinya itu nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Setelah itu dia pisah, maka dia baru boleh untuk balik. Bisa difahami? Talak bain itu ada berapa? Ada 2 macam. Satu ada talak bain sugro, yang kedua ada talak bain kubro. Talak bain sugro itu apa, Ustaz? Talak bain sugro itu di antara contohnya adalah kalau seandainya ada seorang istri ditalak 1 suami. Istri ditalak 1 suami. Masa iddahnya berapa kuruk tadi? Istri yang sudah haid, dia tidak hamil, pernah digauli oleh suami, masa iddahnya berapa kuruk? 3 kali kuruk atau 3 kali haid? Masa iddahnya 3 kali haid. Setelah lewat 3 kali haid, ternyata si suami nggak mau ngerujuk, maka si perempuan itu langsung jatuh ke talak bain sugro. Jatuh ke talak bain sugro. Sehingga apa? Si akhwat ini, si istri ini tidak boleh langsung dirujuk. Kalau mau rujuk dia harus nikah ulang dengan mahar baru, dengan adanya saksi, adanya wali. Sama persis seperti menikah dengan pernikahan yang pertama. Bisa dipahami? Itu namanya talak bain apa? Talak bain sugro.
Ya. Salah satunya disebabkan karena habisnya masa iddah istri yang ditalak. Dan talak bain sugro itu sebabnya bukan hanya karena itu Bapak Ibu. Ada sebab yang lain di mana perempuan itu statusnya bisa menjadi perempuan yang tertalak dengan talak bain sugro. Contohnya apa Ustaz? Contohnya perempuan yang dia belum digauli. Ada seorang ikhwan nikah dengan akhwat. Baru nikah 2 jam, setelah itu langsung ditalak padahal belum disentuh. Belum digauli. Maka perempuan ini statusnya perempuan yang tertalak dengan talak bain sugro. Talak bain apa? Talak bain sugro. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-49, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan, dan berilah mereka mut'ah. Seperti itu. Ini perempuan yang statusnya tertalak dengan talak bain sugro. Ketika dia belum digauli, baru nikah, sudah dicerai. Begitu. Atau sebagian ulama, pendapat jumhur ulama mengatakan perempuan yang dia dicerai karena khulu. Bapak Ibu tahu apa itu khulu? Apa itu khulu? Khulu itu adalah permohonan cerai dari seorang istri. Istri minta cerai kepada suami. Itu namanya khulu. Ya, itu namanya khulu. Nah, khulu itu tetap yang menjadi pemegang keputusan itu ada di suami. Istri kalau dia minta cerai disebut dengan khulu, maka keputusan finalnya itu ada di suami. Kalau suami dia mau menceraikan, ya sudah. Berarti khulunya jatuh tadi. Kalau seandainya suami tidak mau menceraikan, ya sudah, dia harus tetap menjadi istrinya, kecuali kalau dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalkan ada kasus atau kejadian KDRT misalkan. Atau mungkin suaminya dia orang ahli maksiat, gak mau sholat, ya, sukanya judi online, ya, minum khamr dan lain sebagainya, zina. Kemudian si istri minta khulu, kemudian ternyata suaminya tidak mau mengabulkan. Maka istri bisa membawa kepada hakim, dibawa kepada pengadilan, supaya nanti pengadilan yang memutuskan. Begitu. Nah, perempuan yang dia dicerai karena khulu, karena dia yang minta dicerai, maka talaknya adalah talak bain sugro, bukan talak raj'i, bukan talak yang bisa dirujuk. Ya, kenapa? Karena ada yang mengatakan begini. Laki-laki, suami yang istrinya minta khulu, maka dia akan mendapatkan iwat. Iwat itu artinya pengganti, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala berikan. Dapat ganti. Ganti apa Ustaz? Ganti dari mahar. Sesuai dengan kesepakatan. Misalkan si istri dia minta cerai kepada suami, Mas, kok kayaknya aku sudah nggak sayang sama kamu, Mas. Saya minta cerai karena kamu nggak bisa memberikan nafkah lahir maupun batin, ya. Kamu nggak mau sholat dan lain sebagainya. Saya minta cerai. Taib, saya mau ceraikan kamu asalkan kamu kembalikan mahar yang dulu pernah saya berikan ke kamu. Dulu maharnya 1 kilo emas, bisa nggak kamu balikin 1 kilo emas? Nggak bisa. Ya sudah, kalau nggak bisa, sabaro, ya, tetap jadi istriku. Ya. Tapi kalau ternyata ewatnya setelah kesepakatan, ya sudah, kamu akan saya cerai, tapi saya minta kembalikan ewatnya 1 gram emas saja. Siap nggak? Siap, Mas. Ya sudah, kalau siap besok kamu tak cerai. Seperti itu. Nah, ini namanya khulu, ya. Nah, laki-laki karena dia sudah mendapatkan kembali apa yang dulu pernah dia berikan berupa mahar, ya, dengan istilah iwat tadi, maka tidak ada yang namanya hak rojai, hak rujuk. Kalau ada hak rujuk, maka perempuan yang rugi. Perempuan yang rugi. Makanya statusnya itu adalah talaknya talak bain sugro. Kalau mau nikah, mau rujuk kembali, dia harus nikah dengan nikah ulang. Ya, nikahnya nikah ulang.
dia harus siap ngasih mahar lagi suaminya, harus mendatangkan saksi, harus mendatangkan wali dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Sampai mana tadi? Talak bain apa tadi? Sugro ya. Nah, ini diantara kondisi-kondisi ya yang seseorang itu bisa dikatakan talaknya itu talak bain sugro. Ada talak bain kubro, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan. Talak bain kubro itu kalau ada seorang istri ditalak 3 suami. Ditalak 3 suami. Bentuknya bagaimana Ustadz? Bentuknya bisa jadi talaknya itu talak 1 dulu dirujuk. Setelah itu ternyata 1 bulan kemudian ditalak lagi, rujuk lagi, sampai kemudian ditalak yang ketiga. Maka statusnya menjadi talak bain kubro. Nah, yang seperti ini tidak boleh langsung rujuk atau nikah. Si suami dia nggak bisa nikah atau balik lagi ke istri. Sampai apa Ustadz? Sampai istrinya itu nikah lagi dengan suami yang lain atau dengan suami yang kedua. Dengan pernikahan yang syar'i, tujuan yang benar, dan sudah dicampuri. Itu syaratnya. Syaratnya 2, Bu. Pak. 1, nikahnya merupakan nikah yang sahih, nikah yang sah. Lahir maupun batin. Berarti bukan pernikahan yang diada-adakan. Maksudnya pernikahan yang diada-adakan bagaimana Ustaz? Misalkan ternyata suami istri ini masih saling mencintai. Tapi karena sudah terlanjur ditalak dengan talak 3, mau balik kan nggak bisa. Ngaturlah strategi. Dek, gimana kalau seandainya kamu pura-pura nikah dengan tukang parkir misalkan. Ya. Nanti tukang parkirnya kita kasih uang 1 juta aja. Dia pura-pura nikah sama kamu, nanti kamu minta cerai atau nanti dia tak suruh nyeraikan kamu. Ini berarti nikah bohongan. Nah, yang seperti ini nggak sah, nggak boleh. Ya. Ini syarat yang pertama. Pernikahannya harus pernikahan yang sah. Yang kedua adalah si istri harus sudah dikumpuli oleh suami yang kedua. Jadi kalau ternyata sudah nikah dengan suami yang kedua, belum disentuh, belum diapa-apakan, kemudian dicerai oleh suami yang kedua, maka tidak boleh atau tidak bisa. Tetap harus dia nikah lagi dengan laki-laki yang lain sampai dia kumpul dengan suami yang ketiga. Baru setelah itu kalau dia cerai, dia boleh balik ke suami yang pertama tadi, begitu. Bisa dipahami? Ini kondisi kalau talaknya talak bain kubro, ditalak 3. Ustadz, kalau talaknya langsung 3 kali bagaimana Ustadz? Jatuh tidak Ustadz? Misalkan ada seorang suami, karena dia sudah benci kepada istrinya, nggak mau nurut, nggak mau taat, kemudian suami mengatakan, ya zaujati, anti talik, anti talik, anti talik. Wahai istriku, kamu tak talak, kamu tak talak, kamu tak talak. Talak 3 langsung. Kalau perlu talak 10 misalkan. Ya. Jatuh boten? Jatuh boten yang seperti ini? Taib. Laki-laki Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, yang mentalak istrinya langsung dengan talak 3, ini juga termasuk talak bid'ah. Termasuk talak bid'ah. Talak bid'ah berarti talak yang tidak sesuai dengan sunnah. Yang melakukannya dia terjerumus di dalam keharaman. Tapi pertanyaannya adalah apakah jatuh ataukah tidak Ustaz? Kalau tadi talak suami yang dilakukan ketika istrinya sedang haid, talak bid'ah atau sunnah? Bid'ah atau sunnah? Bid'ah. Jatuh tidak? Jatuh menurut pendapat jumhurul ulama. Nah, ini pun juga sama, ya. Ini pun juga sama. Kalau seandainya ada seorang suami dia mentalak istrinya langsung dengan talak 3, termasuk talak bid'ah dan talaknya jatuh menurut pendapat para ulama. Meskipun ada khilaf sebenarnya, ada khilaf di antara para ulama, ya, ada yang mengatakan talaknya tidak jatuh. Ini adalah pendapat dari Abu Dawud Az-Zahiriyah atau Abu Dawud Az-Zahiri, ya. Pendapat ulama-ulama Az-Zahiriyah. Menurut pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, talaknya jatuh meskipun termasuk talak bid'ah. Makanya hati-hati bagi para suami, ya. Jangan sampai main-main dengan talak ini, ya. Termasuk talak mentalak istri langsung 3 kali. Anti tolik seperti itu. Ya. Dan talak itu
nggak bisa termasuk hal yang tidak boleh dijadikan main-main ya. Apalagi talaknya yang talak sore. Talak sore, talak itu ada dua macam juga Bu. Ada talak Bapak Ibu nih, ada talak sore, ada talak kinayah. Talak sore itu adalah kalimat talak yang diucapkan oleh suami yang kalau didengar oleh orang, semua orang itu paham itu adalah kalimat talak. Namanya talak apa? Talak sore, talak jelas. Nah, talak sore ini Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, itu tidak butuh niat. Tidak butuh niat. Artinya kalau seorang suami bilang, "Dek, kamu tak talak." Ya, sudah jatuh. Meskipun aku guyonan kok. Aku guyonan kok. Tidak bisa jatuh. Yang kedua ada talak kinayah. Talak kinayah itu adalah talak dengan bahasa multitafsir. Talak dengan bahasa multitafsir. Sehingga kalau ada orang yang dia mendengar seorang suami bilang ke istrinya dengan kalimat itu, orang masih ambigu ini kalimat talak ataukah tidak. Contohnya apa Ustaz? Dek, ada seorang suami bilang ke istrinya, "Dek, mulai hari ini kamu balik ke rumah bapakmu. Dek, mulai hari ini saya nggak mau melihatmu lagi." Ya. Ini kan bahasa yang multitafsir. Apakah itu talak ataukah tidak? Sehingga para ulama kemudian menjelaskan talak kinayah itu butuh yang namanya niat. Butuh yang namanya niat. Sehingga kalau ada seorang suami dia bilang, "Dek, kamu silahkan angkat kaki dari rumahku." Kalau niatnya adalah talak, jatuh talak. Tapi kalau niatnya itu rumahnya mau dibersihkan sama suami, misalkan istrinya disuruh pulang dulu, kamu pulang dulu ya ke rumah bapak, ya. Maksudnya mau dibersihkan rumahnya, ya nggak jatuh talak. Itu namanya talak kinayah, ya. Bisa dipahami? Baik. Sampai mana tadi? Bahas talak ini Bapak Ibu. Ini baru orang kedua nggih. Orang kedua yang dia haram untuk dinikahi yaitu perempuan yang ditalak dengan talak 3. Berarti haram bagi istri, bagi suami yang pertama untuk menikah. Yang ketiga ada yuhram tazawwuj al-muharrimah hatta tahilla min ihramiha. Afan. Yuhram tazawwuj al-muhrimah hatta yahilla min ihramiha. Haram menikahi perempuan yang muhrim. Masih ingat Bapak Ibu yang disebut dengan muhrim itu apa? Orang yang dia menunaikan, orang yang dia sedang berihram, menunaikan ibadah haji atau umroh, itu namanya muhrim atau muhrimah. Nah, muhrimah itu perempuan yang sedang berihram, maka nggak boleh menikahi perempuan yang sedang berihram, sedang berhaji atau berumroh. Di hadis Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La yankihul muhrim wala yunkah wala yahtub." Tidak boleh menikahi perempuan, tidak boleh orang yang berihram itu menikah, wala yunkah, tidak boleh dinikahkan, wala yahtub, tidak boleh melamar. Ini yang ketiga. Yang keempat, yuhram tazawwuj al-kafir bil mar'atil muslimah. Haram orang kafir menikahi perempuan muslimah. Haram orang kafir menikahi perempuan muslimah. Liqaulihi ta'ala wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik hatta yu'minu, sampai mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh orang Nasrani, orang Yahudi menikahi perempuan muslimah. Tidak boleh. Kalau sebaliknya diperbolehkan. Perempuan kafirah, Yahudi, Nasrani, ahli kitab dinikahi oleh laki-laki muslim. Ini boleh hukumnya. Ya. Selanjutnya, yuhram 'ala ar-rajul al-muslim an yatazawwajal kafirah ilal kitabiyah. Haram bagi laki-laki muslim menikahi perempuan kafir kecuali ahli kitab. Menikahi perempuan kafir atau kafirah kecuali ahli kitab. Jadi tidak boleh
laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrikah atau kafirah kecuali ahli kitab, kecuali orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Makanya nggak boleh orang muslim nikah dengan perempuan Konghucu, nikah dengan perempuan Buddha, nikah dengan perempuan agamanya Sinto, nikah dengan perempuan agamanya Kejawen. Kejawen ada? Sekarang ada agama Kejawen ya. Tapi nggak tahu masuk KTP betul nih? Betul nih? Illa idza khafa ala nafsihi az-zina wa lam yaqdir ala fayajuzu lahu an yatazawwaja biha liqaulihi ta'ala, maka boleh perempuan ahli kitab itu dinikahi oleh seorang muslim sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, atau wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Nanti bisa dibaca di surat Al-Baqarah ayat ke-221 dan surat Al-Maidah ayat ke-5. Nah, di sini disebutkan wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Yang boleh dinikahi termasuk adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya minal ladina utul kitab, dari perempuan-perempuan yang diberikan Alkitab, maksudnya ahli kitab, boleh dinikahi. Yang keenam, yuhram 'alal hur al-muslim an yatazawwaja al-amah al-muslimah. Haram laki-laki yang merdeka menikahi budak muslimah. Menikahi budak muslimah. Jadi kalau seandainya ada seorang muslim kemudian dia di situ cinta atau senang dengan seorang budak, dan budak ini seorang muslimah, maka tidak boleh laki-laki ini menikahi budak muslimah tadi. Illa idza khafa 'ala nafsihi az-zina wa lam yaqdir 'ala mahri al-hurrah. Kecuali kalau seandainya apa? Seandainya si ikhwan ini dia bisa membebaskan budak tadi kemudian dinikahi, silakan. Kalau mau dibebaskan, kemudian setelah itu dinikahi, silakan. Kenapa? Karena ya beda status antara laki-laki merdeka dengan seorang budak. Kalau mau dinikahi, ya dibebaskan dulu. Ya. Atau dibeli, tapi statusnya bukan seorang istri. Dan boleh untuk digauli. Yang ketujuh, yuhram 'alal 'abdi al-muslim an yatazawwaja sayyidatahu. Haram bagi seorang budak muslim menikahi tuannya muslimah. Haram bagi budak muslim menikahi tuannya muslimah. Li'annal ulama ajma'u 'ala dzalik, karena para ulama berijma atas keharamannya tadi. Walil munafat baina kauniha sayyidatuhu wa kaunuhu zaujan laha. Kenapa? Karena seakan-akan ada pertentangan Bapak Ibu antara apa? Kondisi dia sebagai kondisi istrinya tadi sebagai tuannya, dan juga si budak ini kalau nikah jadi suami. Harusnya sayyidah, tuan itu kan menguasai budak kan. Tapi kalau budaknya ini jadi suami dari sayyidahnya, tuannya, suami itu kan harus ngatur istri. Betul kan ya? Suami harus ngatur istri. Sedangkan suaminya tadi statusnya sebagai budak yang harus diatur oleh tuannya. Seakan-akan ada pertentangan. Maka nggak boleh budak laki-laki muslim itu menikahi tuannya yang muslimah. Kalau mau ya budaknya dibebaskan. Dibebaskan kemudian setelah itu dinikahi. Ya. Yang ke-8, yuhram 'ala sayyid an yatazawwaj mamlukatahu li'anna aqdal milki min aqdin nikah, atau aqwa min aqdin nikah. Haram tuan menikahi budak wanitanya. Haram seorang tuan menikahi budak perempuannya. Kenapa? Li'anna
aqdal milki aqwa min aqdin nikah. Di sini disebutkan karena akad kepemilikan itu lebih kuat daripada akad pernikahan. Akad kepemilikan itu lebih kuat daripada akad pernikahan. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya di sini disebutkan oleh muallif dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, tuannya itu sudah memiliki si budak perempuan ini. Dan si tuan itu secara hukum boleh untuk menggauli, meskipun statusnya bukan seorang istri. Nah, menurut muallif di sini, akad kepemilikan tuan memiliki budak itu lebih kuat daripada akad pernikahan. Hadza wallahu taala bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas nih. Kita agak percepat tadi di akhir karena masih ada mungkin tanya jawab dari bapak-bapak atau ibu-ibu jika ada yang mau ditanyakan. Tafadhalu.